Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas adalah mengenai persepuluhan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu persepuluhan? Dan apakah orang Kristen wajib memberikan persepuluhan kepada Tuhan Allah kita? Persepuluhan artinya 10% dari segala penghasilan atau pendapatan kita, kita harus berikan kepada Tuhan Allah kita. Misalnya kalau kita memiliki penghasilan 1 juta, maka 10% dari 1 juta, artinya 100.000, kita harus berikan kepada Tuhan Allah kita. Kita mau melihat dulu pertama sekali kata persepuluhan dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, di sini firman Tuhan mengatakan Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, cerita ini adalah Abram atau Abraham ketika kembali dari peperangan dan dia mendapatkan banyak jarahan, lalu dia bertemu dengan imam Allah yang maha tinggi, yaitu Melkisedek. Lalu kita melihat di ayat yang ke-20, Abraham dia memberikan kepada imam Allah yang maha tinggi ini sebanyak 1/10 dari semua jarahannya tersebut. 10% dari apa yang dia dapatkan, dia berikan kepada Allah yang maha tinggi. Ini adalah cerita pertama sekali dicatat oleh Alkitab tentang persepuluhan, yaitu melalui Abraham yang memberikan 1/10 kepada imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Lalu kalau kita melihat selanjutnya, kita membaca di kitab Kejadian pasal 28 ayat 20, Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke 20 sampai 22. Nah, kita melihat di sini juga Yakub, ya, dikatakan ayat yang ke-20, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kuderikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub yang adalah cucu dari Abraham, di sini dia bernazar atau berjanji, bersumpah kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyertai perjalanannya, kalau Tuhan memberkati hidupnya, maka dia akan berkomitmen Tuhan adalah Allahnya. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan dari semua apa yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan selalu mempersembahkan sebanyak
1/10 kepada Tuhan Allah. 1/10 artinya 10% dari semua yang diberikan Tuhan, dia akan kembalikan kepada Tuhan atau dia akan berikan kepada Tuhan sebanyak 1/10. Nah, kalau kita melihat dua tokoh ini mengindikasikan kepada kita bahwa segala apa yang kita dapatkan, yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus memberikannya kepada Tuhan, yaitu 1/10. Ya, angkanya atau besarnya 1/10 kepada Tuhan Allah kita. Nah, lalu kalau kita melihat nanti di dalam hukum Tuhan jelas-jelas tertulis bahwa umat Tuhan harus mempersembahkan 1/10. Kalau yang dua tokoh tadi kita belajar bagaimana mereka memberikan 1/10, tetapi nanti kalau kita melihat bahwa Tuhan dengan jelas dan tegas ya mengajarkan, memerintahkan umat Tuhan untuk memberikan 1/10. Mari kita melihat di kitab Imamat, pasal 27, ayatnya yang ke-30. Imamat pasal 27, ayatnya yang ke-30. Lihat apa kata firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di sini jelas sekali Tuhan memberikan perintah bahwa orang Israel harus mempersembahkan persepuluhan dari tanah mereka, dari hasil benih maupun dari buah pohon-pohonan, atau intinya adalah dari segala pendapatan mereka. Mereka harus mempersembahkan sebanyak 1/10 atau persepuluhan, ya. Jadi 10% mereka harus kembalikan atau mereka harus berikan kepada Tuhan Allah. Nah, ini terang-terangan atau dengan tegas Tuhan memberikan perintah ini kepada umat Israel. Lalu kalau kita membaca lagi misalnya di kitab Ulangan pasal 14, ayatnya yang ke-22, apa kata firman Tuhan? Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah, lihat firman Tuhan dengan jelas memerintahkan umat Tuhan untuk mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Jadi secara keseluruhan maka diambil 10%, ya, dari semuanya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Jadi bukan misalnya kalau kita memiliki 5 usaha, ya, lalu hanya usaha yang pertama kita ambil 10% dan kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak. Tetapi dari seluruh total usaha kita itu, pendapatan kita dari semuanya, kita ambil 10% dan kita persembahkan kepada Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya kita mendapatkan pendapatan secara keseluruhan 1 juta, maka kita harus ambil 100.000 kita persembahkan atau kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Nah, itu adalah perintah Tuhan Allah. Lalu kalau kita membaca lagi misalnya di kitab 2 Tawarikh,
pasal 31 ayatnya yang ke-5 dikatakan, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Jadi lihat bagaimana orang Israel ya mereka memberikan ya persembahan persepuluhan sesuai dengan perintah Tuhan kepada mereka. Lalu kalau kita membaca lagi misalnya di kitab Maleakhi pasal 3 Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, lihat garis bawahi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan Allah bahwa umat Tuhan mereka harus membawa, memberikan, mengembalikan persepuluhan atau 10% dari semua pendapatan mereka diberikan kepada Tuhan Allah kita. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau kita membaca di kitab Perjanjian Baru, itu juga ada ya ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan Allah. Kalau kita membaca kitab Matius pasal 23, Matius pasal 23 ayatnya yang ke-23. Nah, di sini dikatakan, cilakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ayat firman Tuhan ini tidak mengajarkan atau Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak usah memberikan persepuluhan, karena ada orang mengatakan oh tidak wajib lagi atau tidak perlu lagi. Ya, ada orang menafsirkan bahwa ayat ini maksudnya adalah ya kita tidak wajib memberikan persepuluhan. Ya, yang penting kita melakukan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, itu sudah cukup. Persepuluhan tidak perlu dilakukan. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Ya, Tuhan Yesus di sini tidak melarang kita atau tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memberikan persepuluhan. Nah, tetapi Tuhan Yesus di sini sedang ya mengecam sikap para ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi juga, ya bagaimana mereka melakukan perintah yang satu tetapi mereka mengabaikan perintah yang lain. Mereka melakukan perintah yang satu yaitu memberikan persepuluhan, tetapi mengabaikan perintah yang lain yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya adalah persepuluhan ya tetap harus dilakukan. Makanya dikatakan yang satu harus dilakukan. Tetapi tidak hanya cukup di situ saja, perintah yang lain macam mana? Kita harus juga lakukan, ya. Seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Makanya dikatakan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi seluruh perintah Tuhan kita harus melakukannya, termasuk ya melakukan atau memberikan persepuluhan kita harus melakukannya. Jadi ini adalah ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus memberikan persepuluhan. Sama juga ceritanya kalau kita melihat di kitab Lukas, ya, Lukas pasal 11
ayat 42, sama juga ceritanya bagaimana Tuhan Yesus mengecam sikap ya orang-orang yang dimana tidak mengabaikan perintah yang satu, melakukan perintah yang satu, tetapi mengabaikan perintah yang satu. Lukas pasal 11 ayat 42, apa kata Tuhan Yesus juga sama. Ya, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi ini adalah perintah ya yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa yang satu harus dilakukan yaitu persepuluhan. Tetapi perintah yang lain ya seperti keadilan lah, kasih lah dan lain-lain kita harus juga lakukan. Jadi harus seluruh perintah Tuhan kita harus ya melakukannya. Nah, jadi di perjanjian baru pun ditegaskan bahwa persepuluhan itu harus diberikan. Nah, jadi saudara-saudara, dengan ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, ya kita bisa melihat bahwa persepuluhan adalah perintah Tuhan kepada umat Tuhan bahwa kita harus memberikannya kepada Tuhan, wajib. Ya, bukan tidak wajib atau tidak perlu. Itu wajib ya harus kita berikan kepada Tuhan Allah. Dari segala pendapatan penghasilan kita harus ambil 10% kita berikan kepada Tuhan Allah kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu untuk apa ya persepuluhan itu ketika dikumpulkan di rumah Tuhan mau dipakai untuk apa? Nah, mari kita melihat Ulangan pasal 14, Ulangan pasal 14, Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29. Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29. Nah, dikatakan di sini, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi persepuluhan digunakan untuk kehidupan orang Lewi. Lalu selain itu untuk orang asing ya yang datang kepada mereka ya, dan orang-orang yatim ya dan janda ya, itu harus dipakai persepuluhan untuk kebutuhan mereka. Nah, coba kita melihat lagi lebih rinci di kitab Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18 ayat 21. Nah, di sini dikatakan mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Lalu ayatnya yang ke-24 dikatakan sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Lalu ayat yang ke-26 lagi dikatakan di sini, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagai dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel.
dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, di sini jelas sekali dikatakan ayatnya yang mulai dari ayat yang ke-21 tadi bahwa persembahan persepuluhan itu diberikan untuk Bani Lewi, ya. Bani Lewi ini adalah suku, salah satu suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait suci di rumah Tuhan. Dan mereka ini kan tidak punya milik pusaka atau tanah, ya, yang dimana bisa mereka jadikan sebagai penghasilan mereka. Mereka tidak disediakan milik pusaka, ya. Jadi mereka ini dikhususkan hanya untuk, ya, melayani Tuhan. Dan ketika mereka melayani Tuhan, tentunya mereka membutuhkan, ya, makanan, minuman, dan kebutuhan lain. Sedangkan mereka tidak punya milik pusaka, tidak punya tanah, tidak punya bagian ya khusus, ya, untuk wilayah yang diberikan Tuhan, tidak ada. Ya. Nah, tetapi bagaimana kebutuhan mereka? Nah, disinilah Tuhan mengatakan, oleh karena itu, karena Bani Lewi melayani di rumah Tuhan, mereka fokus di situ saja untuk kebutuhan mereka, maka orang Israel harus memberikan persepuluhan, dan persepuluhan itu digunakan untuk kebutuhan Bani Lewi. Jadi persepuluhan itu dipakai oleh orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, atau bisa dikatakan para pelayan Tuhan, para pekerja rumah Tuhan atau para hamba Tuhan, ya, yang di sini secara khusus Bani Lewi, ya, karena mereka tidak punya penghasilan dari milik pusaka mereka. Mereka tidak punya milik pusaka, ya. Lalu tidak hanya itu, Bani Lewi juga harus mempersembahkan persepuluhan. Dikatakan di sini mereka juga harus mempersembahkan persepuluhan, dan persepuluhan dari Bani Lewi, ya, mereka harus, ya, berikan kepada Imam Harun, ya, dan juga, ya, semua imam-imam yang melayani Tuhan. Jadi orang Israel memberikan persepuluhan untuk kebutuhan Bani Lewi, dan Bani Lewi juga harus memberikan persepuluhan untuk imam, ya, untuk imam yang melayani di rumah Tuhan, ya, yang memimpin persembahan korban, ya, dan juga memimpin ibadah, ya, orang Israel. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa persepuluhan itu digunakan untuk kebutuhan para pelayan di rumah Tuhan. Ya, kalau sekarang kita bilang para pekerja di gereja, ya, termasuk Bapak Pendeta, ya, itu harus, ya, diberikan kebutuhannya, ya, mengenai dari persepuluhan tersebut. Ya. Nah, tetapi bukan hanya untuk Bani Lewi saja, bukan hanya untuk para pekerja di rumah Tuhan saja. Nah, kalau kita melihat juga misalnya di kitab Ulangan pasal 26 ayatnya yang ke-12. Nah, lihat, tidak hanya untuk Bani Lewi saja, ya, persepuluhan tersebut. Dikatakan apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanam, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi di sini, ya, ternyata persepuluhan itu tidak hanya untuk Bani Lewi, bukan hanya untuk para pelayan Tuhan, tetapi juga untuk orang asing yang menumpang, ya, orang luar yang menumpang yang menumpang kepada mereka, ya, lalu anak yatim, ya, yang tidak punya orang tua, ya, tentunya ini harus dibantu. Lalu janda. Nah, janda di sini bukan janda yang masih muda, ya. Kalau kita membaca nanti di Perjanjian Baru, ya, Rasul Paulus mengatakan janda itu adalah yang sudah tua, ya, 60 tahun ke atas, ya. Nah, kalau masih muda itu kan masih bisa kerja, ya. Nah, tetapi janda yang kalau memang walaupun dia masih muda, kalau memang dia benar-benar kesusahannya, masih benar-benar, ya, harus dibantu, ya, kita juga bisa, ya, menggunakan, ya, persepuluhan ini untuk membantu, ya. Jikalau seandainya, ya, walaupun dia masih muda, ya, jandanya, tetapi kalau memang benar-benar dia kesusahan, ya, kita juga bisa bantu. Nah, intinya adalah persepuluhan ini, ya, dipakai untuk Bani Lewi,
untuk orang asing, untuk anak yatim, dan untuk para janda. Jadi jangan kita berpikir bahwa semua persepuluhan harus untuk Lewi semuanya. Atau kalau sekarang mengatakan untuk para hamba Tuhan semua atau untuk pendetanya semuanya. Jadi kaya raya semua hamba Tuhannya ataupun pendetanya. Tidak, ya. Persepuluhan itu diberikan untuk para hamba Tuhan dan untuk pelayanan yang lain, ya, untuk pelayanan diakonia dan lain-lain, ya, kita bisa pakai juga untuk itu, ya. Nah, jadi jelas sekali, ya, untuk apa persepuluhan itu, ya, diberikan kepada Tuhan untuk apa, digunakan untuk apa, untuk kebutuhan orang Lewi, untuk kebutuhan orang asing, dan untuk anak yatim, dan juga janda. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau pendeta mengatakan semua persepuluhan untuk saya, nah itu sudah salah. Ya, itu sudah salah pemikirannya. Ya, karena bukan untuk para hamba Tuhan seutuhnya, ya, tetapi untuk, ya, pelayanan yang lain, ya, membantu orang yang menumpang, membantu anak yatim, membantu janda dan lain-lainnya. Nah, kita bisa menggunakan persepuluhan tersebut. Nah, lalu kalau kita melihat apakah ada berkat jikalau kita memberikan persepuluhan? Ya. Ada yang mengatakan kalau kita tidak memberikan persepuluhan, kita masuk neraka. Ada pengajar seperti demikian. Ada juga yang mengatakan, ya, kalau kita tidak memberikan persepuluhan, maka keselamatan kita diragukan. Nah, itu adalah kesalahan besar. Ya, persepuluhan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Persepuluhan tidak ada hubungannya dengan neraka. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kalau tidak memberikan persepuluhan kita bisa masuk neraka atau keselamatan bisa hilang, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Persepuluhan wajib kita lakukan, tetapi tidak ada hubungannya tentang keselamatan kita. Sama dengan halnya baptisan. Baptisan wajib kita, ya, melakukannya, wajib dibaptis, tetapi tidak ada hubungannya dengan masuk neraka atau masuk surga, tidak ada hubungannya, ya, tidak menentukan. Nah, jadi persepuluhan, ya, wajib, tetapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Lalu persepuluhan, ya, bukan 20%, karena ada juga yang mengajarkan bahwa kita harus memberikan 20%. Nah, itu juga salah. Ketentuannya adalah 10%. Ya, tidak boleh kurang, ya, daripada itu, dan tidak boleh kita juga menentukan 20% itu adalah perintah Tuhan, itu salah. Kalau kita mau berikan lebih, nah itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Ya, tetapi intinya adalah 10% yang ditentukan oleh Tuhan, tidak 20%, tidak 30%. Kalau ada pendeta yang mengatakan 20%, 30%, maka kita harus berikan, itu adalah ajaran yang salah. Nah, kalau kita melakukan perintah ini, apakah ada berkat daripada Tuhan? Kita melihat tadi Maleakhi pasal, firman Tuhan di kitab Maleakhi pasal 3, ayatnya yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, artinya para hamba Tuhan, para pelayan di rumah Tuhan, ya, mereka bisa makan, ya. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kalau kita taat, maka Tuhan akan memberkati, ya, kehidupan kita. Ya, tetapi ingat, kita memberikan persepuluhan ini bukan berarti supaya Tuhan berkati kita ataupun supaya Tuhan melipat gandakan. Itu adalah pemahaman yang salah. Karena banyak orang, ya, pendeta mengajarkan kalau kamu memberikan kepada Tuhan 10%, maka Tuhan akan lipatkan 20%. Kalau kamu memberikan persepuluhan, maka Tuhan akan memberikan kamu kaya raya. Itu adalah ajaran yang sesat.
Kita memberikan persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan ya dari semua yang kita miliki, ya Tuhan yang empunya, dan kita harus memberikan kepadanya 10%. Ya, bukan untuk semata-mata hanya untuk mendapatkan berkat ataupun untuk menginginkan supaya dilipat gandakan oleh Tuhan. Itu adalah ajaran yang salah. Jadi saudara-saudara, memberikan persepuluhan adalah harus, wajib. Nah tentunya kalau kita taat terhadap firman Tuhan, ya tidak hanya dalam hal persepuluhan ini, dari seluruh ya firman Tuhan, kalau kita taat, ya tentunya Tuhan akan memberkati kita. Ya di sini Tuhan ya menjanjikan berkat bagi kita. Kalau kita taat terhadap firman Tuhan, ya tidak hanya terhadap persepuluhan ini. Ya jangan pikir, oh oke, saya taat persepuluhan, tapi bagaimana dengan perintah yang lain? Oh saya pergi mencuri, ya dan lain-lain. Saya mengabaikan firman Tuhan yang lain, asalkan saya memberikan persepuluhan Tuhan berkati saya, itu adalah salah. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, tidak hanya persepuluhan, tapi dari semua firman Tuhan, kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, secara khususnya di sini mengenai perintah Tuhan persepuluhan. Kalau kita melakukannya ya dengan setia, maka Tuhan akan membukakan berkat bagi kita. Jadi ingat, memberikan persepuluhan bukan semata-mata hanya untuk meminta berkat dari Tuhan. Tidak, karena itu adalah milik Tuhan, harus dikembalikan 10%. Lalu memberikan persepuluhan bukan semata-mata supaya dilipat gandakan, supaya kita menjadi kaya raya. Itu juga salah. Ya, kita memberikan persepuluhan supaya Tuhan ya sesuai dengan perintahnya. Ya, dia mau kita harus persembahkan, kita harus berikan, dan supaya pekerjaan di rumah Tuhan, pelayanan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Jadi saudara-saudara, kita sudah membahas tentang persepuluhan ini, awal mulanya ya tercatat di dalam Alkitab, lalu perintah Tuhan mulai dari perjanjian lama ke perjanjian baru tentang kita wajib memberikan persepuluhan, dan kita sudah melihat untuk apa diberikan persepuluhan itu, untuk para pelayan di gereja, ya untuk kebutuhan mereka. Ya seperti tadi seperti para Lewi, atau juga nanti akan diberikan kepada para imam ya melalui para Lewi. Lalu kita melihat tidak hanya untuk para pekerja gereja, ya bukan hanya untuk pendeta, tetapi juga ya dipakai untuk pelayanan yang lain, misalnya membantu janda, membantu anak yatim, dan membantu orang-orang yang menumpang, membantu orang yang kesusahan sekali. Ya kita bisa pakai persepuluhan itu. Lalu kita melihat bahwa kalau kita taat terhadap perintah Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberkati kita. Ya, jadi bukan semata-mata supaya kita mendapatkan berkat atau dilipatkan gandakan. Ya, bukan, itu ajaran yang salah. Tetapi kita memberikan karena memang ini adalah hak Tuhan, dan tentunya Tuhan melihatnya ketulusan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, itu saja mengenai persepuluhan. Kiranya kita bisa ya selalu setia memberikan persepuluhan, dan kalau kita selama ini ya belum memberikannya, ya kita minta ampun sama Tuhan, dan kita berdoa ke depan kita bisa ya memberikannya dengan pertolongan Tuhan, ya, dan kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Nah, itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.